Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadira Amalia Yudanaila dengan NIM 2200391. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang regresi linear berganda. Di sini saya ingin mengambil data dari angkatan 2018 dengan mata kuliah Perancangan Arsitektur 2, Struktur dan Konstruksi 3, dan Struktur dan Konstruksi 4 terhadap nilai struktur dan konstruksi 5. Untuk variabel independennya yaitu nilai PA2, nilai SK3, nilai SK4, dan untuk yang variabel dependennya adalah nilai SK5. Seperti biasa, saya akan mengkonversikan terlebih dahulu huruf-huruf dari nilai siapnya. Baik, ketika sudah dikonversikan, akan saya pindahkan seperti biasa ke sheet selanjutnya. Kasus regresi berganda. Di sini saya mengangkat judul Pengaruh Hasil Belajar pada Mata Kuliah Perancangan Arsitektur 2, Struktur dan Konstruksi 3, dan Struktur dan Konstruksi 4 terhadap hasil belajar pada mata kuliah Struktur dan Konstruksi 5 mahasiswa Prodi Arsitektur Angkatan 2018. Dengan cara yang seperti sebelum-sebelumnya, yaitu menggunakan data analisis. Yang regression juga untuk Y-nya bisa dimasukkan yang tabel SK5, lalu yang Y-nya bisa dalam sekaligus, labels karena ada namanya di atasnya, kemudian untuk outputnya ingin di sini. Oke. Di sini untuk multiple R-nya, yaitu nilai korelasi, itu ternyata jika dilihat dari tabel ini, 0,25 itu termasuk yang rendah. Kemudian untuk yang adjusted R-square itu merupakan nilai koefisien determinasi. Karena dia minus, yaitu sebenarnya berlawanan. Jadi ketiganya ini berlawanan terhadap yang Y. Jadi untuk nilai di koefisien determinasi adalah 0,03, dan itu dia negatif 0,033 atau minus 3,3%, yang mana dari X1, X2, dan X3 itu menjelaskan minus 3,3% nilai yang Y. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Namun untuk korelasinya itu berlawanan karena dia itu minus. Kemudian lanjut ke tabel ANOVA-nya. Di sini signifikansinya 0,5. Karena dia nilainya itu lebih besar dari alfa, dan alfa yang dipakai adalah 0,05 atau 5%. Jadi dari ketiga variabel independen ini tidak secara signifikan mempengaruhi si variabel Y-nya. Namun jika dilihat secara masing-masing dari nilainya, di sini untuk yang nilai PA2 ini dia lebih kecil dari alfa, yaitu 0,05.
dia nilainya minus 0,03. Jadi itu lebih kecil, artinya dia nilai PA2 secara signifikan mempengaruhi nilai SK5. Untuk yang nilai SK3, yaitu, mohon maaf ini harusnya lebih kecil. Nah, karena si nilai SK3 ini dia juga lebih kecil dari alfa, yaitu 0,05, maka nilai SK3 secara signifikan mempengaruhi nilai SK5. Lalu yang terakhir, di sini ada nilai SK4, yaitu nilainya 0,11. Artinya lebih besar dari alfa. Artinya si nilai SK4 ini ternyata tidak secara signifikan mempengaruhi nilai SK5. Sebenarnya jika dari hipotesis awal, saya mengiranya SK4 ini lebih besar atau secara signifikan mempengaruhi nilai SK5, namun ternyata tidak terlalu secara signifikan itu. Kemudian untuk persamaan regresinya itu bisa didapat Y sama dengan 3,442 ditambah atau ya ditambah minus 0,033 X1 ditambah 0,028 X2 ditambah 0,117 X3. Artinya, ketika X1, X2, dan X3-nya bernilai 0, maka nilai Y atau regresinya adalah 3,442. Namun ketika X1 itu bernilai 1 dan X2 juga X3 nilainya 0, maka nilai si Y adalah 3,442 dikurang 0,033. Begitu seterusnya dengan nilai X yang lainnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai regresi berganda.